Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2023. Alhamdulillah kita masih diberikan umur untuk merasakan tahun yang baru. Semoga Allah memberikan berkah bagi kita di sisa umur ini dengan kebahagiaan di 2023. Semoga 2023 kita lebih sehat, lebih makmur, dan lebih bahagia. Terima kasih kepada Anda semua yang telah mensupport channel ini, Prani 26 Channel, dengan subscribe, like, dan komennya. Dan semoga Prani 26 Channel bisa terus menayangkan video-video bermanfaat yang lainnya. Baiklah sahabat Prani 26 Channel, fenomena mengoleksi tanaman hias memang tengah naik daun. Seiring perkembangannya yang sedang ramai, banyak juga varietas baru bermunculan dari hasil persilangan tanaman di tahun 2023 ini. Saat ini tanaman hias paling laris dan banyak diburu yaitu jenis Aroid yang berasal dari keluarga Araceae. Aroid itu keluarga tanaman Araceae, termasuk di dalamnya adalah Philodendron, Monstera, Syngonium, Anthurium, Alocasia. Tanaman hias paling laris hingga diekspor ke luar negeri berjenis Aroid yang berasal dari keluarga Araceae. Perawatannya terbilang mudah dan pertumbuhannya cukup cepat. Kebanyakan keluarga Aroid berasal dari Amerika Latin. Sedangkan Alocasia Jacqueline jadi spesies asli Indonesia. Nama Jacqueline sendiri diambil dari nama pecinta tanaman hias asal Manado, Sulawesi Utara. Perempuan ini orang yang pertama mempopulerkan Alocasia Jacqueline yang berburu keluarga tanaman hias Aroid. Tidak hanya kolektor tanaman hias Indonesia, melainkan juga dari berbagai penjuru dunia. Untuk mengetahui hal apa saja yang membuat tanaman hias keluarga Araceae ini menjadi incaran banyak peminat, berikut penjelasannya. Inilah 5 jenis tanaman hias yang laku di pasaran lokal maupun internasional yang sering diekspor ke mancanegara. Yang pertama adalah Philodendron. Philodendron adalah salah satu tanaman hias paling laris. Ada juga varietas Philodendron yang bisa dikatakan tanaman elit seperti Philodendron Caberbusi atau Philodendron Billietiae. Lantaran harganya yang mahal. Meski begitu, kolektor banyak mengincarnya karena jenis yang istimewa. Tidak hanya itu, alasan lain Philo banyak digemari karena perawatannya terbilang mudah dan pertumbuhannya cukup cepat. Philo disebut sebagai tanaman hias paling laris dan didukung dengan aneka jenis yang beragam serta unik, serta tidak heran banyak yang menyukainya.
Yang kedua, alokasia. Alokasia adalah tanaman hias paling laris selanjutnya yang juga mempunyai banyak varietas serta daya tarik tersendiri untuk dilirik penggemar tanaman hias lokal maupun luar negeri. Sebut saja varietas alokasia Jacqueline tadi asli Indonesia yang baru-baru ini ditemukan beberapa bulan lalu di Sulawesi, namun sudah banyak diincar kolektor tanaman hias. Tanaman itu sendiri sangat bagus dari bentuknya, karakternya, dan banyak diburu orang luar. Di tengah diurenda monstera, philodendron, aglaonema, dan calathea. Tersiar kabar ada jenis tanaman hias baru yang siap bersaing di pasaran hanya dalam hitungan bulan. Alokasia Jacqueline. Sulawesi sudah terbilang langka di Indonesia, negara asalnya. Alokasia Jacqueline ditemukan di perbatasan antara Gorontalo dan Manado, Sulawesi Utara. Butuh waktu sekitar 2 jam perjalanan dari Gorontalo ke habitat asli Alokasia Jacqueline yang berbentuk pegunungan dan hutan. Ini aroid asli Indonesia, tidak ada di negara yang lain. Yang ketiga adalah Monstera obliqua Peru. Salah satu keturunan keluarga aroid adalah tanaman hias monstera yang varietasnya sangat beragam. Untuk jenis yang sedang laris serta diminati kolektor tanaman hias saat ini adalah Monstera obliqua Peru. Dengan harga jual per daunnya mencapai puluhan juta rupiah. Obliqua Peru di luar Indonesia masih sangat jarang dan langka. Monstera obliqua Peru memiliki bentuk daun yang sangat unik dan berbeda dari monstera pada umumnya. Obliqua Peru masuk ke Indonesia akhir 2017 lewat Thailand lalu diperbanyak. Saat ini yang terbanyak ada di Indonesia, sudah diekspor ke luar negeri.
Yang keempat, Anthurium. Anthurium yang banyak diminati biasanya dari jenis langka dan belum banyak dimiliki. Kelompok Anthurium klasik diantaranya kuping gajah, corong, dan yang sekarang banyak dicari Anthurium regal dari Peru, dan masih banyak lagi. Anthurium zaman dulu sudah ada. Oleh para penjilang tanaman disilang lagi menjadi hibrid dan Anthurium jenis baru, dan peminatnya sudah banyak. Anthurium jenis baru masih terbatas. Yang terakhir, tanaman hias yang paling dicari lokal maupun luar negeri dan sudah diekspor ke luar negeri adalah Monstera Mint. Monstera Mint variegata berasal dari famili Araceae atau tas-tasan. Tentu saja tanaman hias jenis Monstera yang satu ini juga terlihat begitu unik karena daun yang dimilikinya terdiri dari warna putih kekuningan dan hijau yang tidak beraturan. Bahkan di setiap helai daunnya tidak sama. Corak warna yang dimiliki oleh tanaman ini karena adanya mutasi pada tanaman. Dengan begitu muncul varietas baru yang terbilang tanaman langka. Pada daun muda Monstera Mint variegata yang pertama muncul biasanya berwarna putih kekuningan dan nantinya lama-kelamaan akan menjadi menua, akan muncul serat-serat berwarna hijau pada permukaan daunnya. Selain memiliki perpaduan warna yang cantik, Monstera Mint variegata juga memiliki daun yang terlihat sobek seperti jenis Monstera deliciosa, sehingga semakin menambah keunikan dari tanaman ini. Tanaman ini biasa tumbuh dengan ukuran cukup besar dan cocok sekali dijadikan sebagai hiasan di sudut rumah. Terbilang salah satu tanaman hias yang sangat langka, tak heran jika Monstera Mint variegata ini dibanderol hingga ratusan juta rupiah. Tak hanya di pasar di Indonesia saja, bahkan hingga Thailand dan Korea Selatan. Tanaman ini pun banyak diburu. Salah seorang kolektor tanaman hias mengatakan jika harga Monstera Mint variegata ini dihargai per daunnya bisa sampai 75 juta rupiah.
Harga tersebut tergantung dengan ukuran dan keunikan corak warna pada daunnya. Sahabat Prani 26 Channel, bagaimana? Setelah mengenal Monstera Mint variegata, apakah Anda juga tertarik untuk mengadopsi tanaman langka yang satu ini? Meskipun bentuk dan warnanya cukup unik dan harga yang ditawarkan terbilang sangat mahal, Anda tidak perlu khawatir jika ingin memilikinya. Pasalnya, jenis ini tidak sulit dalam perawatannya. Monstera Mint variegata memerlukan air dan cahaya matahari yang cukup. Namun tanaman ini tidak perlu disiram setiap hari. Dan Anda juga bisa menjemur tanaman hias ini sesekali untuk mendapatkan cahaya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah media tanamnya agar tetap dalam kondisi lembab. Adapun media tanam yang bisa digunakan untuk Monstera Mint variegata ini adalah campuran kokopit, lumut, dan perlit. Pastikan pot atau polybag yang digunakan memiliki drainase yang baik sehingga air tidak tergenang dalam media tanam. Itulah kelima tanaman hias yang paling laku di pasaran lokal dan internasional atau ke mancanegara. Terima kasih telah like, subscribe, komen, dan share tayangan ini. Prani 26 Channel. Semoga tayangan ini bermanfaat.